kawan-kawan, selamat datang di Dipoto, yaitu salah satu program podcastnya dari LBH Jakarta. Tetapi dalam seri kali ini kita akan agak berbeda dari seri-seri sebelumnya, karena hari ini akan berkolaborasi bersama dengan Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Nah, perkenalkan, aku Nita Novianti dari Kontras yang akan membawakan Dipotalk hari ini. Nah, pada seri kali ini kita akan membahas seputar kasus penyiksaan yang didampingi oleh Kontras dan LBH Jakarta. Jadi, seri kali ini sebagai salah satu momentum dalam memperingati Hari Anti Penyiksaan Sedunia yang jatuh pada tanggal 26 Juni 2022. Nah, sudah bersama denganku ada Muhammad Fikri. Ya, dan ada Muhammad Rizky. Fikri dan Rizky adalah korban dari salah tangkap dan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambelang gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu dan untuk melihat bagaimana sih sebetulnya kasus tersebut bisa terjadi, kita akan langsung mendengarkan ceritanya atau bagaimana sebetulnya kronologis kasus tersebut dari Fikri dan Rizky secara langsung. Aku ingin tanya ke Fikri nih sebelumnya. Jadi dalam kasus salah tangkap dan dugaan penyiksaan ini itu ditemukan bahwa penyiksaan atau dugaan penyiksaan yang dialami oleh Fikri itu untuk mendapatkan sebuah pengakuan. Iya, gitu. betul. Karena Fikri, Rizky dan dua orang lainnya dituduh sebagai begal gitu di Bekasi. Nah, bagaimana sih sebetulnya kronologis atau bagaimana sebetulnya cerita singkat dari proses penangkapan hingga penanganan dan sampai ke dugaan penyiksaan yang kalian alami? Iya, jadi kronologisnya waktu itu kita ditangkap di warung saya di Selang Bojong, Kampung Selang Bojong di Cibitung ya Kak. Waktu itu ditangkap kita tanggal 28 Juli. Kita lagi nongkrong di warung, tiba-tiba polisi langsung datang. Sekitar ada 4 mobil dia datang nangkap kita. Saya bertanya kepada polisi, kata saya salah saya apa Pak? Kenapa saya dibawa? Nggak apa-apa, kamu ikut aja katanya. Ikut kemana Pak? Ikut ke Polsek Tambelang. Oh ini ada apa ya Pak? Udah kamu ikut aja, katanya jangan banyak omong, kamu ikut aja. Akhirnya tangan saya diborgol. Saya satu mobil sama Randi teman saya, termaksud yang salah tangkap juga. Dibawa saya ke mobil dan teman-teman lain juga dibawa. Di situ kita ditangkap ada sekitar 9 orang. Saya dimasukin ke dalam mobil dengan posisi tangan saya diborgol sama Randi, satu borgol 2 orang. Habis itu saya langsung dibawa ke depan Polsek Tambelang. Nah, kirain saya langsung ke Polsek Tambelang, ternyata langsung ke gedung Telkom yang berada persis di depan Polsek Tambelang. Sampai di situ di gedung Telkom kita turun, disitulah kita diminta keterangan. Ternyata kata polisi itu kita disangka dituduh melakukan pembegalan. Nah, di situ dia meminta keterangan dengan cara kami disiksa. Dipukul. Oh, jadi nggak dibawa ke Polsek, tapi ke Telkom. Awalnya dia bilang kita mau dibawa ke Polsek Tambelang kayak gitu. Pas sampai depan Polsek Tambelang kita dibelokin ke depan Polsek. Ternyata bukan ke dalam Polsek tapi ke gedung Telkom yang berada di depan Polsek Tambelang kayak gitu. Nah, dari situ kita diturunin dari mobil. Dia tanya, kamu begal ya? Begal apa Pak? Udah kamu ngaku aja katanya. Itu 9 orangnya? Iya. Okay. Yang pertama ditanya saya, terus Adul, terus habis itu kawan-kawan ditanyain. Nah, di situ kita ditanyain, kamu begal ya? Enggak Pak, begal di mana? Begal di sini katanya, di Tambelang. Enggak Pak, saya nggak merasa ngelakuin. Kalau nggak percaya, saya ada bukti CCTV Pak di musola, saya gituin. Emang kapan kejadiannya? Kata polisi, kemarin tanggal 24 kamu begal katanya. Itu kalau nggak salah malam Sabtu kejadian pembegalan tersebut.
Saya Kamu tetap ditangkapnya tanggal tanggal 28. 28. Kejadian pembegalan tersebut katanya tanggal 24. Di situ kita dimintai keterangan. Saya berusaha untuk nggak ngaku, tapi saya disiksa di situ. Saya dipukulin, saya ditodong dengan senjata, dilempar pakai batu, terus disiksa terus. Gitu. Habis itu saudara Adul, terus ke Rizky sama ke Randi disiksa juga, dipukulin, dimintai keterangan. Jadi dari 9 orang yang ditangkap, 4 orang disiksa. 4 orang di disiksa di Telkom itu. Dan hampir semuanya dengan pola yang sama, dipukul, Iya, banyak sih lempar batu. disiksanya dengan kayak dipukul, terus kaki kita digodot sama kunci tuh? mobil, Dibodot. diginiin kaki. Oke. Pakai Digesek-gesek gitu iya, sama iya. kunci mobil. Terus kayak contoh pakai penggaris dipanasin. Penggaris besi. Iya, penggaris Dipanasin besi. terus ditempelin ke badan tempelin kita. ke badan. Itu ke Oke. saudara Adul ya. Oke. Saudara Adul, terus kita ditodongin pistol. Kalau yang kamu alamin apa? Yang aku alamin, aku dipukul, kaki aku digodot sama kunci mobil, diseret-seret pakai sarung, dilempar batu, ditodongin pistol, sambil dia ngomong, ucapin kata-kata terakhir. Ucapin kata-kata terakhir sebelum gua tembak, kata dia gitu. Yang kamu tahu ada berapa polisi yang menyiksa kamu? Yang kamu tahu? Yang aku tahu itu sekitar 10 atau lebih gitu, nggak tahu. Soalnya pas sampai Telkom itu mataku dilakban. Mataku dilakban, terus tangan diborgol. Diborgol posisi kayak gini. Tangan di belakang, mata dilakban. Udah dari situ aku nggak lihat polisi ada berapa orang, mukanya pun nggak lihat, namanya nggak tahu juga. Di situ disiksa kita, dipukulin, saling bergantian. Minta keterangan ke aku, terus ke Rizky, ke Randi, ke Adul, terus kayak gitu. Oke. Kalau Rizky, kalau tadi Fikri dipukul, terus habis itu kalau bahasa Fikri disiksa menggunakan linggis, penggaris dan sebagainya. Kalau yang Rizky alami? Sama Kak, saya ditonjok. Ditonjok di bagian? Di muka saya sebelah kanan. Oke. Kaki saya digedik pakai batu kolar, dengkul. Dipukul? Iya, Pakai batu? pakai batu. Badan saya diinjak-injak, Iya, terus kaki saya yang sini, kelingking saya sampai bengkok, digedik pakai batu. sampai Dipukul pakai Iya. batu di hari itu. Yang kalian ingat proses itu atau interogasi ya, disertai dengan berbagai bentuk tindak penyiksaan itu berlangsung berapa lama? Yang kalian ingat? Kita ditangkap itu habis maghrib ya, sekitar jam 18.30. Sampai di sana itu sekitar jam 7. Kita di sono duduk dulu bentar di mobil, sekitar jam 8 kita baru dikeluarin. Nah, disitulah terjadinya proses penyiksaan. Dari jam 8 itu seingat saya sampai jam 3 pagi. Oke. Dari tanggal 28 Sampai 29 ya, dini hari, iya. Proses penyiksaan itu dari jam 8 sampai jam 3 pagi. Itu sama sekali kita nggak ada jeda buat istirahat itu. Kita dimintain keterangan terkait pembegalan tersebut. Oke, habis dari sana kalian dibawa ke? Baru kita dibawa ke polsek. Baru dibawa ke polsek. Dari Baru sana. dibawa Ini ke polsek. 99 ya atau? Iya. Oke. 99 ya kita dibawa ke polsek. Kalau yang 5 orang itu dipisahin dulu ya, dipisahin dulu. Karena yang diduga kuat melakukan pembegalan itu katanya kita yang melakukan pembegalan gitu, 4 orang tersebut. Kayak gitu. Baru dibawa ke polsek. Baru Setelah di dibawa ke polsek. Jam 3 kita dibawa ke polsek. Sampai sana saya masih nggak ngaku juga, masih berusaha untuk melawan gitu, tapi tetap saya disiksa lagi, saya dipukulin lagi. Dengan masih keadaan diborgol dan mata ditutup lakban? Enggak, kalau pas di polsek diborgol, tapi lakban udah dibuka. Posisi mata udah melihat ya. Udah ngelihat siapa aja yang mukulin gitu, polisi. Setelah itu habis ke polsek, saya masih ngelawan. Akhirnya dipoto dulu tuh.
difoto di depan polsek. Foto di depan polsek. Setelah itu baru kita dipasukin ke ruang tahanan. Sampai ruang tahanan pun kita masih disiksa, masih ditonjokin, masih dipukulin. Sampai ruang tahanan. Sampai di ruang tahanan. Sampai di ruang tahanan. Oke. Ini kalian tetap terus berempat atau sempat dipisahkan? Kita terus berempat. Terus berempat. Jadi disiksa berbarengan gitu ya oleh Iya. polisi, baik tadi di Telkom maupun di ruang tahanan itu. Iya. Oke. Kalian ditahan berarti mulai dari tanggal 29 29 ya dini hari. sampai dengan Sampai berapa ya? Aku nggak ingat juga. 4 bulan perkiraan di polsek 4 bulan. Oh, di polsek 4 bulan. Oke. Berarti kan setelah di polsek pasti ada pemeriksaan lebih lanjut gitu ya. Iya. Dan boleh nggak ceritain bagaimana proses pemeriksaan yang berjalan di polsek saat itu? Pertama di BAP saudara Adul ya. Saudara Adul sedikit bercerita pada saya waktu saat di BAP itu dia mendapati penyiksaan. Dia diintervensi oleh pihak kepolisian untuk mengaku. Jadi Adul sempat nggak ngakuin karena dia nggak kuat, disiksa terus. Kayak contoh dia kakinya ditindihin meja, terus dipukul pakai penggaris, ditodongin senjata. Saking takutnya Adul, mungkin Adul udah nyerah atau gimana, udah sakit. Akhirnya dia mengakui apa yang dia nggak lakuin gitu, yang dituduhkan kepada kami orang pembegalan tersebut. Akhirnya dia ngakuin, mengatakan iya gitu. Udah habis itu Rizky dan Randi. Mungkin Rizky juga mengalami penyiksaan waktu saat di BAP. Iya, gimana Iya. proses pemeriksaan waktu itu di polsek dan apa aja sebetulnya yang kamu alami? Pas di BAP, saya udah kagak mau ngakuin Kak tuh. Cuman kaki saya pengen ditembak sama polisi. Kakinya mau ditembak Iya. sama polisi, oke. Disuruh mengakuin. Disuruh ngakuin bahwa Iya. kamu itu begal. Padahal enggak. Enggak. Oke. Mau ditodongin pistol kepala saya. Kepala ditodong. Iya. Kamu ingat nggak waktu itu ada berapa polisi yang melakukan pemeriksaan ke kamu? Waktu saat Ada BAP. BAP Iya, dua, BAP. dua orang doang. 2 orang Iya. dan di situ kamu mengalami berbagai tindakan yang tadi mulai dari ditodong pistol Pistol. di kepala, Iya. di kepala dan Iya. di kaki. Kaki. Selain itu apa lagi yang kamu alami? Udah. Itu ya. Kalau Fikri waktu pemeriksaan? Iya, aku waktu pemeriksaan nggak ada apa-apa sih, cuma jadi pas di BAP itu keteranganku berubah-berubah, nggak ngakuin tuh, ngeyel karena emang merasa saya nggak salah gitu. Nah pas habis diperiksa, udah kelar diperiksa, saya dipasukin lagi ke ruang tahanan. Sampai ruang tahanan ditutup, datang lagi polisi. Datang dia sampai, saya dipukul, saya ditarik, diseret gini baju saya jatuh, saya diinjak-injak. Kata dia, kalau ngasih keterangan yang benar, jangan berubah-ubah. Kata aku langsung, lah Pak, saya mau ngasih keterangan apa gitu, saya nggak tahu apa-apa, saya nggak salah Pak, saya nggak tahu apa-apa. Diinjak lagi, dipukulin lagi, akhirnya dia keluar, kayak gitu. Oke, berarti kamu disiksa bahkan di sel tahanannya ya, bukan di Iya. ruang pemeriksaan gitu. Dan yang mukulin kamu juga sama, 2 orang. 1 orang waktu di ruang tahanan itu, 1 orang. Kalian ingat nggak muka-muka orang yang atau muka-muka aparat kepolisian yang menyiksa kalian? Apakah memang orang yang sama atau berbeda-beda ternyata? Orang yang sama kebanyakan. Kebanyakan adalah orang yang sama. Jadi penyiksaan itu beda waktu saat kita di Telkom itu, beda-beda orangnya. Oke. Waktu saat di Telkom, nah waktu saat di tahanan, terus proses pemeriksaan, minta keterangan itu beda juga yang nyiksa kita. Kayak gitu. Iya, jadi dalam temuan tim pendamping pun, yaitu ada Kontras dan LBH Jakarta, memang
ditemukan banyak kejanggalan gitu, mulai dari tidak adanya surat penangkapan seperti tadi yang dijelaskan oleh Fikri, bahwa tiba-tiba mereka ditangkap gitu ya, dibawa ke, yang bilangnya ke Polsek Tambelang ternyata dibawa ke Telkom gitu. Terus juga saat BAP yang tadi kalian menerima berbagai bentuk tindak penyiksaan, itu juga waktu itu kalian tidak didampingi dengan pendamping hukum gitu ya. Jadi kalian di BAP sendiri, terus habis itu dalam tahapan itu juga kalian dipaksa untuk mengakui kesalahan yang tidak kalian lakukan. Dan sebetulnya aku penasaran, waktu di tanggal 24 ya, mereka bilangnya kan pembegalan itu terjadi di tanggal 24. Sebenarnya kalian lagi ngapain sih di tanggal 24 itu? Gitu. Itu yang menarik juga ya, waktu tanggal 24 itu saya di rumah. Di depan rumah itu ada musola, tempat saya ngaji juga, ngajar ngaji di situ, sama tempat nongkrong juga di situ di musola. Nah, kalau lagi nggak mau ngapain, paling di situ aktivitas main game, kadang ngerjain tugas juga di situ saya. Waktu tanggal 24 itu konon katanya kejadian itu sekitar pukul 1.30 ya, jam 1 sampai jam 2-an lah. Saya waktu tanggal 24 itu ada di musola. Barengan juga sama Rizky? Enggak. Kerja saya. Kalau Rizky kerja, kalau saya di musola. Kamu di musola? Saya di musola. Waktu tanggal 24 itu. Dan itu jelas terekam CCTV. Di rumah saya ada CCTV. Gitu Pak. Waktu tanggal 24 ya saya di musola, nggak kemana-mana. Oke, Fikri di musola dan Rizky ada di Tempat kerja, Kak. di tempat kerja waktu itu. Tapi ditangkapnya bareng-bareng karena lagi nongkrong di Iya. warung. Emang gitu tongkrongan itu tongkrongan anak-anak di warung saya. Iya. Tongkrongan anak-anak di warung. Tiba-tiba dibawa aja. Tiba-tiba Tapi dibawa. sebetulnya kalian tahu nggak sih pembegalan itu terjadi di mana, atau kalian benar-benar sama sekali nggak tahu sebetulnya? Benar-benar nggak tahu, Kak. Sama-sama Oke. nggak tahu, bener. Tiba-tiba kita ditangkap, dibawa, diminta keterangan, disiksa, ya kayak gitu. Dan balik lagi ke proses tadi yang BAP. Setelah BAP itu kan kalian ada tanda tangan ya, ada menandatangani hasil dari BAP tersebut, gitu. Kalian baca nggak hasil dari BAP-nya itu apa? Apakah betul itu adalah pernyataan kalian, gitu, yang tertulis dalam BAP, atau seperti apa? Iya, waktu saat penandatangan BAP itu kita nggak baca dan nggak dibacakan juga ya. Tiba-tiba polisi nyamperin ke tahanan, suruh tanda tangan aja. Suruh tanda tangan, kita nolak, nggak mau dong, karena kita nggak ngelakuin. Tapi ya yang terjadi, kita disiksa lagi, kita dipukul lagi dari ruang tahanan, dari jeruji besi itu kita dipukul lagi, dipaksa lagi untuk tanda tangan. Kita nggak mau ya, karena kita takut ya, udah trauma juga akan siksaan yang terjadi. Ya akhirnya kita tanda tangan Kak, kayak gitu. Ini mungkin agak sensitif ya, tapi apa sih yang paling membekas di ingatan kalian gitu ya, soal berbagai peristiwa tidak manusiawi yang dilakukan oleh polisi hari itu? Apa yang paling membekas di diri Rizky? Trauma, Kak. Ketika polisinya apakah nodongin senjata paling trauma, atau Nodong senjata. Nodong senjata, iya. waktu di Telkom itu kan sempat Rizky dipaksa untuk ngakuin sambil ditembak ininya kan, ditembak kupingnya, itu ngeluarin senjata, benar-benar ngeluarin senjata. Betulan ditembak kan? Betulan ditembak. Gimana tuh Cuman di sebelah kanan, Kak, ke udara. Nembaknya ke udara. Oke. Dipaksa. Waktu saya tidak mengakui itu. Jadi waktu di Telkom itu ternyata tidak hanya ditodong ya, Iya. tetapi betulan senjatanya itu akhirnya ditembakkan. Iya, Tembakan. betul. Kalian mendengar suara tembakan itu? Mendengar. Itu kan kita di Telkom itu Rizky itu di ini ya, di area kayak sawah gitu, di ladang. Dia dibawa ke situ, polisi ngeluarin. Dipisahkan? Dipisah. Hanya kamu sendiri atau? Iya, dia sendiri. Sendiri. Saya di dekat gedungnya, gedung Telkomnya. Ditembakin door kayak gitu. Lu mau ngaku nggak? Ngomong ke saya, ke Adul, ke Randi dan ke lain. Lu mau ngaku nggak? Temen lu udah mati, kata dia gitu. Temen lu udah mati.
lu kalau nggak ngaku juga bakal gue tembak kayak gitu. Iya, iya. Jadi tidak hanya ditodong sebetulnya ya, tapi Iya. itu juga ditembakkan, dan itu yang paling membekas Mm-mm. di Itu ingatan Rizky. Kalau Fikri yang paling yang buat paling kamu, membekas. Ya, waktu di Telkom itu terjadi penyiksaan itu, saya sempet nggak sadar diri juga, sempet sampai pingsan saya. Itu yang paling membekas banget di saya. Kan posisi waktu saya ditangkap itu saya masih pakai sarung. Saya habis ngaji itu di musola saya. Masih pakai sarung sampai ke Telkom. Sarung itu dililitin ke badan saya dilempar ke belakang gedung Telkom. Di situ ada batu. Entah kepala saya yang kena ya, kena batu. Nah, di situ saya nggak sadar diri. Kayak pingsan gitu saya. Habis pingsan gitu ada 10 detik lah. Saya nggak sadar, saya disiram sama air. Bangun lu katanya, jangan pura-pura pingsan. Akhirnya saya bangun karena disiram sama air. Itu yang paling membekas masih saya ingat gitu. Oke, sampai hari ini gitu ya. Ada trauma tersendiri Rizky atau Fikri mungkin ketika melihat polisi atau ketika melihat polisi membawa senjata? Iya, pasti ada ya kayak gitu. Pasti ada trauma. Jadi berbayang ke masa lalu yang udah dijalani gitu. Berbayang, wah kayak kalau disiksa lagi gimana gitu kan. Jadi takut gitu kan. Rizky? Iya, apalagi kalau naik motor sendiri gitu Pak, ngeliat polisi lewat, takut aja gitu. Jadi ada rasa cemas ya Iya. ketika naik motor sendirian terus ngelihat polisi lewat atau hanya polisi diri sebenarnya. Iya. Ntar Itu ada ditangkap lagi nih gitu. Oke, ini kisah dari Fikri maupun kisah dari Rizky itu hanyalah contoh gitu ya, hanyalah sebagian kecil dari berbagai kasus penyiksaan yang juga dialami oleh masyarakat sipil gitu. Dan kasus Fikri maupun kasus Rizky itu satu dari sekian banyak kasus unfair trial yang juga hari ini itu masih sering terus terjadi, atau rekayasa kasus yang hari ini masih sering terus terjadi. Oke, selanjutnya kita akan berbincang bersama dengan pendamping hukum dari Fikri dan Rizky, yaitu ada Theo nanti dari LBH Jakarta, dan juga ada Wali dari Fikri dan Rizky yang akan menjelaskan lebih dalam gitu ya soal kejanggalan dari kasus salah tangkap dan dugaan penyiksaan yang dialami oleh Fikri dan Rizky. Oke, kawan-kawan, tadi setelah kita berbincang dengan Fikri dan Rizky selaku korban dari salah tangkap dan dugaan tindak penyiksaan, sekarang kita akan membahasnya lebih jauh dan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Pak Rusin sebagai wali dari Muhammad Fikri, dan ada Theo sebagai pendamping dari LBH Jakarta. Nah, aku ingin ke Pak Rusin dulu. Jadi Pak Rusin, tadi Fikri maupun Rizky sudah menjelaskan bagaimana kronologisnya, bagaimana mereka mengalami tindakan penyiksaan atau tindakan tidak manusiawi dari polisi, mulai dari proses penangkapan, pemeriksaan hingga penahanan gitu. Ada berbagai tindakan-tindakan tidak manusiawi yang mereka alami. Dan belum lama gitu ya, Komnas HAM telah mengeluarkan salah satu laporan yang menyatakan bahwa memang ada tindak penyiksaan yang dialami oleh Fikri, Rizky, dan 2 kawan lainnya. Nah, menurut Pak Rusin sendiri, bagaimana menanggapi hasil dari laporan Komnas HAM? Ya, saya sebagai orang tua dari Muhammad Fikri, ya setelah saya juga baca-baca di berita online, di YouTube-nya Komnas HAM, saya baca terdapat 10 tindakan pelanggaran HAM, intinya pelanggaran HAM lah ya.
Ya harapan saya sebagai orang tua ya bahwa karena ini rekomendasi dari Komnas HAM, suatu lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah, ya harapan kami sebagai orang tua ya supaya rekomendasi ini kepada pihak-pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti temuan Komnas HAM ini, agar kedepannya buat pembelajaran kepada pihak-pihak penegak hukum bahwa kekerasan dengan alasan apapun itu tidak boleh, karena kita bangsa Indonesia itu bagian dari dunia global tentang menegakkan hak-hak asasi manusia. Bagi kami sebagai orang tua, kalau saya prinsipnya kekerasan dengan alasan apapun tidak dibenarkan. Ya. Oke, itu salah satu quote penting dari Pak Rusin bahwa kekerasan dengan alasan apapun itu tidak dapat dibenarkan, gitu ya. Dan Pak, mungkin Bapak juga sudah mendengarkan cerita dari Fikri, gitu ya, yang mengalami berbagai tindak penyiksaan. Hari itu, ketika Pak Rusin mendengar itu, bagaimana perasaan Pak Rusin? Iya, saya sebagai ayah dari Muhammad Fikri, saya merasa kok seperti ini gitu. Dia itu manusia, kok diperlakukan seperti binatang, disiksa, dipukul, bahkan diseret gitu kan. Apakah seperti ini gitu penegakan hukum di negara kita? Kan enggak. Sesuai dengan presisi Kapolri kan enggak boleh kayak begini. Jadi ya saya sempet shock juga gitu kan, saya pas pertama anak saya terutama gitu, pada itu saya sempat sakit gitu. Ya saya merasa sebagai orang tua yang membesarkan, yang mendidik gitu kan, bahkan saya mukul juga nggak pernah, ngomel juga nggak pernah ke anak saya gitu. Kok orang lain yang bukan orang tuanya, yang nggak ngebesarkan, yang nggak ngasih makan, kok tega-teganya mukul anak saya begitu ya. Belum tentu juga kan anak saya bersalah, karena memang anak saya juga tidak bersalah, karena saya tahu persis karakter anak saya, karena saya memang orang tuanya. Itu aja sih Mbak, saya ya shock atau kecewa lah gitu dengan tindakan pihak petugas hukum seperti ini. Oke Pak, kasus ini berarti sudah berjalan kurang lebih hampir 1 tahun ya? Iya. Dari 28 Juli. 28 Juli sampai hari ini. Hari ini. Kira-kira sudah ada tindakan atau tindakan ataupun peran dari institusi negara yang mendatangi Bapak, mungkin baik itu dari kepolisian ataupun dari LPSK dan lain sebagainya? Sampai saat ini sih belum ada. Cuma memang ada Bimaspol, tapi datangnya nggak ke rumah saya, datangnya ke rumah RT saya, tempat saya tinggal. Saya diundang, dia bilang seperti itu, Bimaspol, ya dia prihatin. Tapi setelah anak-anak ini sudah ditangkap, sudah prosesnya hampir kurang lebih sekitar 4 bulan atau 5 bulan lah, dari pihak Bimaspol di wilayah lingkungan kelurahan saya datang, dan itu pun datangnya ke rumah RT ke tempat saya tinggal. Oh, oke. Itu aja, cuma menyanyikan kasus aja, dia cuma ikut ya ikut prihatin lah seperti itu. Oke, berarti padahal tadi gitu ya, kalau mendengarkan cerita dari Fikri maupun Reski itu ada trauma tersendiri di diri mereka, dan itu sebetulnya menjadi salah satu tanggung jawab dari negara, tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pemulihan terhadap korban-korban penyiksaan gitu ya Pak. Tapi sampai hari ini juga belum ada kabar lebih lanjut soal itu. Oke, aku mau ke Theo sebagai pendamping hukum. Dalam kasus ini kan tergolong sebagai kasus yang direkayasa gitu ya.
karena mereka mengalami salah tangkap dan dugaan penyiksaan gitu di dalamnya. Dan sebetulnya kasus yang direkayasa atau rekayasa kasus ini tidak hanya terjadi gitu kan Theo di dalam kasus mereka saja, tetapi ada berbagai kasus lainnya yang juga memiliki pola serupa. Nah, sebetulnya bagaimana sih atau kenapa sih ini menjadi pola gitu di institusi kepolisian soal rekayasa kasus, tindakan penyiksaan, unfair trial, dan lain sebagainya. Dan bagaimana sebetulnya pandangan LBH Jakarta mengenai kasus-kasus seperti ini? Ya, pertama terkait dengan praktik penyiksaan ya. Internasional itu menentang praktik penyiksaan ini pasca Perang Dunia Kedua. Tapi tidak berhenti di situ, ternyata kemudian praktik penyiksaannya semakin canggih. Walaupun kemudian dalam standar hak asasi manusia internasional itu udah dilarang secara eksplisit. Bahkan di dalam negara-negara yang katanya demokratis dan negara hukum, praktek penyiksaan ini masih tetap terjadi. Tadi kalau kita dengar penjelasan dari Fikri dan Rizky yang merupakan korban, bentuk-bentuk penyiksaan yang biasanya dialami oleh korban itu seperti misalkan dipukul, terus disetrum, kakinya diinjak dengan benda keras, tapi itu hanya sedikit dari gambaran bentuk praktik penyiksaan yang orientasinya, tujuannya adalah untuk mendapatkan pengakuan. Bahkan jika kemudian korban sudah tidak kuat lagi secara fisik, interrogator atau pelakunya itu akan menyiksa dia secara psikis, sehingga kemudian dalam hal terjadinya pengalaman penyiksaan yang dialami oleh korban itu penderitaannya tidak hanya fisik, melainkan juga traumatik, dan itu proses penyembuhannya sangat lama, mungkin bahkan seumur hidup. Nah, kenapa praktik-praktik ini masih tetap terjadi? Dari identifikasi kita soal praktik penyiksaan ini masih terjadi karena memang terkadang ada perintah dari atasan, kemudian juga ada ketidaktahuan, kemudian ada memang kesengajaan, kemudian ada juga ketidakpatuhan dan ketidakpatutan terhadap peraturan. Kalau kita baca di katakanlah di Indonesia, larangan praktik penyiksaan itu diatur mulai dari konstitusi, TAP MPR, undang-undang nasional maupun undang-undang yang meratifikasi konvensi internasional sampai kepada tahap peraturan pelaksana. Bahkan dalam katakanlah di internal kepolisian mereka punya peraturan Kapolri soal implementasi hak asasi manusia. Nah, peraturan-peraturan ini tidak pernah diimplementasikan secara benar dan baik, yang kemudian juga berimbas terjadinya pengulangan. Terjadinya pengulangan dalam penyiksaan dalam proses penegakan hukum itu memang karena pertama ada pembiaran baik dari institusi ataupun dari pemerintah terhadap praktek-praktek ini. Seharusnya kemudian itu dicegah prakteknya. Misalkan kalau kita lihat dalam kasus Muhammad Fikri dan Rizky tadi, praktek penyiksaannya itu terjadi di 3 ruang. Pertama pada saat penangkapan, kemudian mereka dibawa ke tempat ilegal karena seharusnya setelah orang ditangkap dia harus dibawa ke kantor polisi untuk segera diperiksa. Nah, mereka kan dibawa ke gedung Telkom. Nah, inilah tempat ilegal yang kemudian menjadi ruang yang memungkinkan penyiksaan itu terjadi karena tidak ada proses pengawasan di situ. Kemudian pada saat pemeriksaan ini rentan terjadi penyiksaan apabila kemudian orang yang diperiksa itu tidak didampingi oleh penasehat hukum. Katakanlah dalam kasus Fikri, kita menemukan bahwa
pada saat pemeriksaan mereka tidak didampingi oleh penegak hukum. Kemudian berdasarkan keterangan mereka juga mereka disiksa, bahkan ada yang kakinya diinjak pada saat diambil keterangannya dalam BAP. Kemudian pada saat ingin menandatangani BAP mereka juga sempat dipukul, baik menggunakan tangan kosong ataupun menggunakan alat seperti penggaris besi dan lain-lain. Kemudian pada saat penahanan, nah seharusnya Indonesia juga harus meratifikasi misalkan kayak optional protokol untuk mencegah penyiksaan. Misalkan untuk kewenangan penahanan tidak boleh lagi ada di penyidik, dia harus berada pada otoritas lain supaya kemudian bisa diawasi secara berjenjang. Kemudian menghapus misalkan ruang-ruang tahanan atau kantor-kantor penahanan di kepolisian supaya kemudian ada pemisah dan orang yang ditahan bisa diawasin. Kemudian misalkan perlu semacam mekanisme pengaduan yang independen untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak penyiksaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Nah, kalau semua itu dilakukan, kemungkinan besar upaya untuk mencegah dan menjamin ketidakberulangan tindak penyiksaan ini bisa pelan-pelan bisa pelan-pelan terpenuhi lah. Oke, jadi sebetulnya ada instrumen hukumnya, tetapi tidak dimaksimalkan, gitu ya, tidak dipatuhi instrumen-instrumen hukum tersebut. Bahkan dalam laporan situasi praktik penyiksaan di Indonesia yang kemarin juga sempat dikeluarkan oleh Kontras, disebutkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan langgengnya tindak penyiksaan di Indonesia adalah impunitas terhadap para pelaku, gitu. Jadi banyak para pelaku penyiksaan yang akhirnya hanya dijatuhi sanksi etik, gitu. Sedangkan itu merupakan salah satu pelanggaran pidana juga, gitu, praktik penyiksaan. Nah, ini banyak terjadi di Indonesia dan kerap kali terus berulang, gitu. Makanya tadi selain hal-hal yang disebutkan oleh Theo, ada impunitas terhadap para pelaku penyiksaan yang itu juga menyebabkan terus langgengnya praktik penyiksaan di Indonesia. Nah, Theo, dalam kasus Fikri, Rizky, dan 2 teman lainnya itu juga termasuk dalam unfair trial, gitu ya. Dan mungkin bisa Theo jelaskan apa sebetulnya yang dimaksud dengan unfair trial yang mereka alami dan bagaimana sebetulnya. Jadi penyiksaan itu sendiri kan bagian dari unfair trial deh. Jadi pada saat ditangkap mereka disiksa untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan sendiri, dan mereka memang merasa tidak pernah melakukan itu, sehingga kemudian karena kehabisan cara polisi melakukan penyiksaan terhadap mereka, sehingga akhirnya mereka mengaku dan harus bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak pernah sama sekali mereka lakukan. Nah, kemudian bahkan dia ada cacat secara administrasi ya, yeah. Karena mulai tidak ada surat penangkapan, terus habis itu tidak ada surat saat penggeledahan juga. Nah, administrasi itu juga, administrasi penyelidikan dan penyidikan itu tidak pernah diperlihatkan, khususnya pada saat penangkapan. Seharusnya polisi memperkenalkan diri, menjelaskan alasan penangkapan, menunjukkan surat dan lain-lain. Itu tidak pernah dilakukan. Sama pada saat penggeledahan dan penyitaan, semuanya dilakukan di kantor polisi dan semuanya dibuat menyusul oleh polisi yang menangkap dan memeriksa para korban ini. Dan dalam temuan tim advokasi dari LBH Jakarta dan Kontras juga menemukan cacat prosedur administrasi dalam hal barang bukti. Nah, ini bisa dijelaskan mungkin yang soal barang buktinya? Iya, jadi ada barang bukti, salah satunya arit ya. Arit itu kemudian
dikonstruksikan oleh polisi dan jaksa sebagai alat yang digunakan untuk melakukan pembacokan terhadap korban. Tapi sepanjang temuan kami mengikuti persidangan dan berdasarkan keterangan ahli, arit yang dijadikan barang bukti itu hanya dihubungkan kepada korban. Nah, prinsip utamanya menurut ahli forensik, barang bukti tindak pidana atau barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana itu harus dihubungkan dengan pelaku. Itu terlebih dahulu karena korbannya bisa siapa aja. Kalau dia tidak ada hubungannya sama pelaku, berarti bukan pelaku lah kemudian yang menggunakan barang bukti itu, atau bukan mereka lah yang menggunakan barang bukti itu. Karena kalau memang mereka menggunakan barang bukti itu, pasti ada sidik jari tertinggal dan itu tidak pernah ditemukan. Jadi memang antara barang bukti dan terdakwa itu tidak punya hubungan. Sehingga kami berkesimpulan bahwa ini adalah satu bentuk rekayasa atau kemudian ini barang bukti dibuat-buat hanya dihubungkan kepada korban tapi tidak dihubungkan kepada pelaku yang dalam hal ini adalah terdakwa. Oke, berbagai hal tadi yang dijelaskan oleh Theo semakin memperlihatkan bahwa memang kasus yang dialami oleh Fikri, Rizky dan kawan-kawan dan dua kawan lainnya itu adalah satu kasus rekayasa kasus gitu, dan ada dugaan tindakan penyiksaan di dalamnya. Oke, sebagai penutup aku ingin bertanya kepada Theo, sebetulnya bagaimana sih seharusnya negara bersikap atas berbagai kasus penyiksaan yang terjadi sampai hari ini, utamanya dalam kasus Fikri, Rizky dan dua kawan lainnya? Iya, Indonesia itu salah satu negara yang paling banyak meratifikasi konvensi tentang hak asasi manusia, khususnya konvensi anti penyiksaan dan penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Ketika kemudian Indonesia meratifikasi itu, berarti dia berkomitmen untuk menghapus segala bentuk penyiksaan yang ada di Indonesia. Salah satu upayanya sebenarnya adalah kemudian menyesuaikan seluruh produk legislasi yang sudah ada sekarang, khususnya terkait dengan penyiksaan, sesuai dengan definisi dari konvensi anti penyiksaan. Kemudian meratifikasi optional protokol dalam upaya untuk mencegah terjadinya praktik penyiksaan, khususnya misalkan soal menghapus ruang-ruang tahanan di kantor polisi, kemudian soal pelimpahan kewenang dari penyidik ke otoritas lain terkait dengan penahanan supaya bisa diawasi secara berjenjang. Kemudian mengaktifkan atau membuat sebuah mekanisme pengaduan yang lebih independen untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap orang atau anggota kepolisian atau aparat penegak hukum yang diduga melakukan tindak penyiksaan. Kemudian selain itu, karena ada temuan kita, ada ketidaktahuan di aparat penegak hukum atau ada kemalasan sehingga kemudian mereka menggunakan cara singkat untuk mendapatkan pengakuan seseorang dengan melakukan penyiksaan. Nah, pemahaman di tingkat aparat penegak hukumnya ini juga harus diperbaiki dengan memasukkan misalkan pembelajaran mengenai prinsip anti penyiksaan. Itu tidak hanya di kepolisian, juga harus ada di kejaksaan, di pengacara, di hakim, bahkan di sipir, tempat orang-orang ditahan pasca putusan pengadilan. Kemudian yang ketiga, negara harus juga bertanggung jawab memulihkan baik para korban ini baik secara psikis maupun secara fisik. Iya, betul. Karena tadi juga terbukti bahwa ada trauma tersendiri yang mereka hadapi. Jadi bagi aparatur negara yang nantinya nonton podcast ini, mungkin
hal-hal yang tadi disebutkan oleh Theo, 4 hal ya tadi yang disebutkan oleh Theo bisa ditindaklanjuti secara segera. Pak Rus, aku ingin tanya sebagai penutup, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada otoritas negara, baik itu mulai dari Presiden, Kapolri, dan lain sebagainya, apa yang ingin Bapak ungkapkan ke mereka? Ya, saya sebagai warga biasa, sebagai rakyat jelata, sudahlah stop penyiksaan seperti ini. Kita ini udah hidup di zaman modern, bukan di zaman batu, bukan di zaman jahiliyah. Prinsip saya memang seperti saya ungkapkan tadi, bahwa penyiksaan dan penganiayaan dalam bentuk apapun itu tidak dibenarkan dan tidak boleh, karena jangankan sesama manusia, sesama makhluk hidup aja kita tidak boleh menyiksa. Itu intinya itu aja sih. Dan kami sebagai perwakilan dari orang tua, cukuplah kasus Fikri CS ini jadi pembelajaran lah, terutama dari pihak penegak hukum, terutama dari pihak kepolisian. Kalau memang belum ada bukti, belum tercukup bukti, janganlah seseorang itu disiksa, dianiaya. Cukuplah, sudah jangan ada penyiksaan lagi. Itu aja sih, buat pembelajaran aja ke depannya, agar ke depannya kepolisian negara Republik Indonesia lebih baik lagi dengan melihat kasus ini. Itu aja. Dan mungkin satu hal lagi adalah adili para pelaku penyiksaan, apalagi menyiksa Fikri, Rizky dan kawan-kawan lainnya, diadili dengan mekanisme yang betul-betul adil, yang betul-betul adil dan akuntabilitas dan transparan gitu. Iya, betul. Yang karena memang udah ada rekomendasi dari Komnas HAM, mohon tolong ditindaklanjuti yang pihak-pihak kepolisian yang sudah melakukan penyiksaan, tolong diadili seadil-adilnya sesuai dengan mekanisme hukum yang ada di Indonesia. Itu aja sih. Oke, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Dan terima kasih Theo. Jadi satu kata yang paling membekas dari tadi di telinga saya adalah soal tidak ada satu alasan apapun yang bisa membenarkan praktik penyiksaan. Dan yang kami harapkan di sini adalah keadilan bagi para korban penyiksaan, tidak hanya bagi Fikri, Rizky, dan 2 kawan lainnya, tetapi juga berbagai kasus penyiksaan yang lainnya yang terjadi di Indonesia sampai hari ini. Oke, teman-teman, sekian podcast Dipo Talk yang berkolaborasi bersama Kontras hari ini, dan nantikan podcast Dipo Talk maupun hasil kolaborasi lainnya ke depan.